laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Sally Afrila Anggita, nomor absen 25. 2. Cynthia Pramudita Wulandari, absen 26. 3. Wulandari, absen 30. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan harus mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaiknya VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Kerajaan-kerajaan di Indonesia memberikan VOC monopoli perdagangan karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mendatangi kontrak dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan Divide et Impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antar pejabat kerajaan. Tujuan Belanda melakukan adu domba karena berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Karena adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang. Beberapa gubernur jenderal yang merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. 1. Antonio van Diemen 1635 sampai 1645. 2. Johann Matsuyeker 1653 sampai 1678. 3. Richclof van Gons 1678 sampai 1681. 4. Cornelis Jansen Spelman 1681 sampai 1684. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC pada akhir abad ke-18. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed